Halo Mas Ming. Halo Gimana nih? Mas. Pengalaman berkesan saya tuh Untuk dosen itu saya pribadi lebih ke sama seperti jawaban mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kalau dosen di Karangturi itu asik-asik. halo Gimana nih? Mas. Kabarnya baik ya? Kabarnya baik terus, nggak pernah sakit ya. Amin. Semoga aja. Ini mau tanya-tanya nih Mas soal Mas Ming ini gimana selama kuliah di Karangturi itu apa aja sih yang dilakuin nih? Pengalaman Mas Ming selama berkuliah di sini yang paling berkesan itu apa Mas? Yang paling berkesan banyak pengalaman sama banyak temennya juga. Banyak temennya Banyak ya? temannya itu maupun dari dosen maupun dari mahasiswa itu semuanya berbaur. Oh, dosennya asik-asik ya berarti Dosennya ya? asik-asik semua. Dan sering nongkrong berarti Mbak dosen gitu? Iya sering. Sering ya? Diajak pun mau. Oke. Pengalaman berkesan saya tuh justru pada saat keterima magang di kantor BPJS. Di situ tuh saya dapat pengalaman baru. Kemudian ilmu baru mengenai dunia kerja, terus bertemu orang-orang baru, juga pengalaman belajar pelajaran yang nggak ada di kuliah, tapi ada di tempat magang. Ini untuk tantangan Mas Ming sendiri untuk berkuliah. Kan Mas Ming juga sambil kerja kan? Iya, sambil Itu kerja. tantangan terbesarnya itu apa? Karena bekerja ya, jadi itu mengatur waktu, bagaimana caranya waktu ini sekian sampai sekian itu kita fokuskan untuk kuliah dan waktu sekian sampai sekian kita fokuskan untuk bekerja. Tantangan untuk selama belajar di Karangturi itu sebenarnya nggak ada Mas sebenarnya. Cuman tantangannya tuh lebih ke melawan diri sendiri gitu loh Mas. Untuk konsisten, apalagi selama melakukan mengerjakan tugas akhir, itu tuh untuk konsistennya saya tuh sangat bertantangan banget itu. Mendisiplinkan diri kan, kadang kan kita mager, ada aja alasan buat nggak ngerjain, besok lagi, tunda lagi, besok tunda lagi. Itu sih masalahnya. Itu jadi tantangan terbesarnya Mas. Kira-kira siapa nih dosen paling berkesan di Universitas Nasional Karangturi ini? Untuk dosen itu saya pribadi lebih ke Pak Anoki ya. Kenapa itu Mas? Karena Pak Anak? kalau misalkan sama Pak Anoki, karena saya bidangnya di F&B juga. Heeh. Dan saya tahunya Pak Anoki kan juga berbisnis di F&B. Iya. Jadi kalau misalkan kita masuk bertanya, misalkan Pak ini caranya buat yang resep ini ataupun caranya untuk mengatur bisnis itu bagaimana? Berarti sering sharing-sharing sama Pak Anoki ya tentang strategi bisnis gitu-gitu ya? Ya, kadang sering Sering ya? tanya-tanya. Oke. Waduh, pertanyaan menjebak banget ya Mas ya. Kalau untuk dosen saya, itu semua dosen menurut saya tuh sama seperti jawaban mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kalau dosen di Karangturi itu asik-asik, Asik ya? seru, oke-oke semua. Cuman kalau saya sangat berkesan sama Ibu Silvi. Selaku Ibu Silvi kan juga sebagai dosen pembimbing akademik saya, terus dosen pembimbing skripsi saya, sampai saya sudah selesai pun Ibu masih mendampingin saya terus sampai saya harus wisuda tahun ini. Kayak gitu sih Mas. Kalau bisa nih, Mas Ming ini mengulangi kuliah dari awal lagi, kira-kira apa yang mau dirubah gitu kira-kira? Kalau misalkannya mau dirubah itu lebih ke arah mana ya Mas? Kalau misalkan yang dari awal sampai nanti akhir itu yang mau dirubah itu tentang keseriusannya belajar ditambah lagi. Oke. Terus mungkin kalau misalkan bisa dibilang kan attitude atau apalah. Karena ini udah kayak mau hampir keluar jalur tapi Iya. dilurusin lagi. On the track pokoknya. Kalau mengulang lagi ya Mas, mungkin lebih banyak aktif di kampus sih. Aktif di kampus, kayak kampus kan banyak banget kegiatannya tiap hari, tiap minggu. Itu ada baru terus. Mungkin kayak ikut workshop kampus, naikin soft skill gitu kan Mas, ikut kursus mungkin. Jadi kita dapat impact, kayak dapat hasilnya kayak sertifikat, kayak gitu-gitu kan bisa menunjang jasa juga tuh Mas. Nah ini untuk kedepannya nih, rencana setelah lulus itu apa Mas Ming?
Rencana setelah lulus pasti bekerja. Yang Bekerja, pertama ya? bekerja. Yang kedua kalau misalkan mengembangkan Bisnis. talenta bisnis juga mengembangkan apa namanya Skill. Oh, berarti ini ada kemauan nggak buat membuka bisnis di bidang apa gitu? Kalau Kira-kira? kemauan untuk membuka bisnis itu pasti ada. Kayak misalkan F&B karena saya juga terjunnya kan di F&B nih. Oh, sekarang lagi kerja di F&B juga ya? Iya, sekarang kerja di F&B. Rencana setelah lulus, habis ini saya memang mau daftar CPNS, Mas. Saya mau daftar CPNS, terus mudah-mudahan dilancarin. Kalau misalnya jadi tahun ini bisa tembus, baru mungkin berpikir buat ngambil S2 mungkin. Mudah-mudahan lancar aja lah, yang penting lancar aja. Terus ini untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih yang baru saja akan menempuh masa kuliah ini, kira-kira ada pesan nggak? Iya, harapan saya tuh bisa lebih rajin, lebih bisa fokus sama pembelajarannya, enggak keluar jalur banget. Maksudnya bisa dilihat lah dari apa namanya dari kakak tingkatmu yang ini. Gitu. Ibaratnya jangan meniru. Buat adik-adik ya, apa ya? Ini susah nih, Mas. Buat adik-adik mungkin kalau dari saya dijalanin aja, nikmatin prosesnya. Kesempatan tuh tidak ada 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali tuh nggak ada. Jadi mungkin rasa sulit atau capek gitu, gak apa-apa, jalanin aja, enjoy aja. Soalnya kadang tuh hahihi malah tiba-tiba wisuda, itu aja sih kayaknya untuk adik-adik. Oke, yang terakhir nih Mas Ming, untuk teman-teman seangkatan yang nanti ini tanggal 26 ini akan berpisah, itu kira-kira ada pesan-pesannya nggak? Untuk teman-teman yang lulus tahun ini, selamat sudah sampai di titik ini. Semoga untuk semua keinginan dilancarkan untuk teman-teman. Terima kasih juga untuk 3 tahun bertatap muka, 1 tahun online-nya. Saya juga minta maaf untuk teman-teman kalau misalnya mungkin ada salah atau mungkin saya nggak tahu, mungkin tersinggung teman-teman. Saya juga minta maaf. Pesan-pesan untuk teman-teman semua, untuk para wisudawan juga, itu tetap jaga komunikasi kalau misalkan bisa. Terus juga misalkan kumpul, ayo ada info kumpul, jangan putus hubungan juga. Dan juga sukses semua buat semuanya ya di perjalanan mereka, apa yang mereka tempuh, jalan hidup yang mereka tempuh, mereka bisa lancar semua. Amin. Saya percaya kita akan ketemu lagi di waktu yang tepat. Jadi mungkin itu aja, see you on top guys. See you on top ya Mas. See you on top. Terima kasih.